Saya baca saja Ibu. Oke, teman-teman, kalaupun kalian sedang mengerjakan penugasan kalian, silahkan, tapi telinganya diizinkan untuk menerima dan merekam ini ke memori kalian, ya. Silakan, Chen. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Langsung saja saya akan langsung membacakan rangkuman dari materi-materi yang diberikan kemarin. Pelatihan dasar CPNS dilaksanakan salah satunya dengan tujuan untuk menanamkan nilai dan panduan dalam berperilaku sebagai ASN. Dalam Permen Pan RB nomor 20 tahun 2021 yang mengatur tentang implementasi nilai dasar, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. ASN berakhlak merupakan core values aparatur sipil negara yang menjadi landasan sikap perilaku dan budaya kerja ASN dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Nilai berakhlak terdiri dari 6 nilai utama yang sudah saya jelaskan tadi. Seorang ASN diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan sikap ramah, cepat, tepat, dan solutif, mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, memiliki keinginan untuk selalu belajar, mengembangkan kompetensi, saling menghargai, setia dan taat pada Pancasila, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta mengedepankan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelatihan dasar CPNS, nilai-nilai di atas diharapkan tidak hanya dipahami oleh peserta sebagai teori semata, tetapi menjadi dasar dan landasan dalam menjalankan fungsi seorang ASN, yaitu pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan pemersatu bangsa. Sekian, Ibu. Chen, bisa tunjuk temannya? Ya ampun, beban moral nih. Siapa yang mau kita aniaya hari ini? Siapa itu saya lihat, Ibu. Ih, jadi gugup, Ibu, kalau tunjuk teman. Apa-apa, ada orang yang gugup. Oke, 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 oke. Teman-teman, so siap semua tuh? Ya saja Ibu. Chen, Oke, Iwan so oke, minta. bagus. Oke, Oke. siap. Daripada nggak pusing, Cen. Oke, aman. Pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Wan. Sama Ibu. Sehat-sehat Ibu? Aman, Alhamdulillah. Insya Allah Alhamdulillah. sehat-sehat. Doakanlah kan. Iya, selalu Ibu. Amin, Saya cuma amin. bacakan aja Ibu ya. Iya, Tidak silakan. baca. Nilai ASN berakhlak merupakan pedoman utama bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelayanan publik, pelaksana kebijakan, serta perekat dan pemersatu bangsa. Nilai ini mencakup berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang menjadi landasan sikap dan perilaku ASN dalam mewujudkan dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan berintegritas. Melalui internalisasi nilai ASN berakhlak, setiap ASN diharapkan mampu bekerja secara bertanggung jawab, menjunjung tinggi etika jabatan, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam modul ASN berakhlak, menekankan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi harus diimplementasikan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing. Sebagai pelatihan dasar CPNS yang bertugas di analis keuangan pusat dan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, penerapan nilai ASN berakhlak menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam mendukung proses pengelolaan keuangan dan pelaporan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Wan. Kita tunjuk teman yang di rangkumannya itu tercakup juga panduan perilakunya. Bisa raise hand, siapa nih yang di resumenya itu ada panduan perilaku? Hmm, adakah? Ingat-ingat dong. Bu, saya punya ada panduan perilaku di dalamnya. Amanda, adakah panduan perilakunya?
Ada, Ibu. Oh, ada. Oke. Biar saja Pak Alan angkat tangan. Amanda yang bacakan. Eh, Amanda gas. siapa? Oh, saya, Ibu. Iya, silakan. Pak Alan sebentar ya. Saya baca Ya saja, Bu, Ibu. aman Bu. Iya, dibaca saja. Aman apa-apa. Oke, silakan Manda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya membuat rangkuman materi berakhlak ini. Untuk setiap poinnya, untuk setiap nilainya saya bagi ke dalam 4 poin. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, kemudian nilai dan prinsip utama, yang ketiga itu implementasi dalam pelaksanaan tugas ASN, lalu yang keempat manfaat dan dampak dari penerapan nilai tersebut. Baik, dimulai dari berorientasi pelayanan. Tujuan dari materi ini yaitu untuk membentuk kita sebagai ASN untuk memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan publik yang prima, profesional, dan berkeadilan. Nilai dan prinsip utama untuk value ini dijabarkan dalam 3 panduan perilaku utama. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti, sehingga nilai ini menuntut perubahan pola pikir ASN dari dilayani menjadi melayani. Kemudian, implementasi dalam pelaksanaan tugas ASN, yaitu penerapan nilai ini diwujudkan melalui sikap dan perilaku ASN dalam bekerja. Antara lain, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, tidak diskriminatif, responsif terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat, menjaga etika, sopan santun, dan profesionalitas, dan meningkatkan kualitas layanan melalui evaluasi dan inovasi berkelanjutan. Yang keempat, manfaat dan dampak. Apabila kita menerapkan nilai ini secara konsisten, maka kita akan meningkatkan kualitas dan kepuasan pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong kinerja organisasi yang efektif dan profesional, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang berkelas dunia. Poin yang kedua, atau nilai yang kedua adalah akuntabel. Tujuan dari materi ini yaitu membentuk kita sebagai ASN untuk bertanggung jawab, jujur, transparan, dan dapat dipercaya dalam setiap pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, serta pengelolaan sumber daya negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai akuntabel dalam core value ASN berakhlak menekankan pada kejujuran dan integritas, kepatuhan terhadap aturan dan SOP, transparansi dalam proses dan hasil kerja, pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien, pencegahan konflik kepentingan, dan gratifikasi. Nilai ini yang kemudian menjadi dasar pembentukan ASN yang berintegritas dan anti korupsi. Kemudian implementasi dalam pelaksanaan tugas ASN melalui penerapan nilai ini antara lain, kita melaksanakan tugas sesuai standar dan regulasi, menyusun laporan kinerja dan kegiatan secara tepat waktu dan benar, maupun menggunakan anggaran dan fasilitas negara sesuai peruntukannya. Manfaat yang kita peroleh dan dampak dari penerapan nilai ini, yaitu meningkatkan kualitas dan kinerja ASN, mencegah penyimpangan dan praktik korupsi, membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi. Kemudian nilai yang ketiga yaitu kompeten. Tujuan dari mempelajari nilai ini yaitu membentuk kita sebagai ASN untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan jabatan, serta mampu meningkatkan kinerja individu dan organisasi melalui pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Nilai dan prinsip utama dari core value ASN berakhlak kompeten ini yaitu menekankan pada komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri, kemampuan meningkatkan kualitas kerja, serta keterbukaan terhadap pengetahuan dan teknologi baru. Yang ketiga, implementasi dalam pelaksanaan tugas bisa dituangkan melalui mengikuti pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan, mengaplikasikan hasil pelatihan dalam pekerjaan sehari-hari,
maupun menyelesaikan tugas secara tepat, berkualitas, dan profesional. Manfaat dan dampak dari penerapan nilai ini tentunya meningkatkan kualitas kinerja ASN, mendorong efektivitas dan efisiensi organisasi, menghasilkan pelayanan publik yang profesional, serta meningkatkan daya saing ASN dan organisasi. Kemudian untuk nilai harmonis, dengan mempelajari nilai ini, kita sebagai ASN mampu menciptakan hubungan kerja yang rukun, saling menghargai dan inklusif, sehingga terwujud lingkungan kerja yang kondusif, produktif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Nilai dan prinsip utamanya yaitu menekankan pada saling menghormati dan menghargai perbedaan, kesetaraan dan inklusivitas, etika komunikasi dan perilaku, kepedulian dan empati terhadap sesama. Kemudian penerapan nilai harmonis ini diwujudkan melalui perilaku ASN antara lain berkomunikasi secara santun dan profesional, bekerja sama tanpa membeda-bedakan latar belakang, menghargai pendapat dan kontribusi rekan kerja, maupun menyelesaikan perbedaan pendapat secara musyawarah. Manfaat yang kita peroleh dan dampak dari penerapan nilai harmonis ini tentunya kita bisa meningkatkan solidaritas dan kerjasama tim. Kita bisa mengurangi konflik dan gesekan internal, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Kemudian masuk ke nilai berikutnya yaitu loyal. Materi loyal ini bertujuan untuk membentuk ASN yang setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, serta pemerintahan secara khusus kita di kabupaten. Kemudian nilai dan prinsip utama menekankan pada kesetiaan kepada ideologi negara dan konstitusi, kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan, serta netralitas ASN dalam politik. Yang ketiga, implementasi dalam pelaksanaan tugas diwujudkan melalui perilaku, melaksanakan tugas sesuai perintah dan kebijakan pimpinan, mendukung program dan tujuan organisasi, tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, serta menjaga etika dan citra positif instansi. Manfaat dan dampak dari penerapan nilai ini yaitu kita menjamin stabilitas dan kesinambungan organisasi, memperkuat integritas dan disiplin ASN, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian untuk nilai yang berikutnya yaitu nilai adaptif. Di sini kita membentuk diri kita sebagai ASN untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan masyarakat, serta berperan aktif dalam mendorong inovasi dan peningkatan kinerja organisasi. Nilai-nilai dan perilaku pada nilai adaptif ini menekankan pada keterbukaan terhadap perubahan dan pembaruan, kemauan belajar hal baru, dan meningkatkan kapasitas diri, kreativitas, dan inovasi dalam bekerja. Serta nilai ini juga diwujudkan melalui perilaku ASN seperti cepat menyesuaikan diri dengan kebijakan dan sistem kerja baru, menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja, mengusulkan ide dan inovasi untuk perbaikan layanan. Kemudian penerapan nilai adaptif ini secara konsisten akan meningkatkan ketahanan dan daya saing organisasi, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, mendorong terwujudnya birokrasi yang inovatif dan responsif. Kemudian yang terakhir yaitu kolaboratif. Dengan mempelajari materi ini tentunya bertujuan untuk kita sebagai ASN mampu bekerja sama secara efektif baik di dalam unit kerja, lintas perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya. Nilai-nilai dan perilaku kolaboratif ini dapat diwujudkan melalui kerjasama dan sinergi lintas unit dan lintas sektor, keterbukaan terhadap ide, masukan, dan peran pihak lain, saling menghargai kontribusi dan peran masing-masing. Perilakunya yaitu aktif membangun kerjasama tim dan jejaring kerja, berbagi informasi dan sumber daya secara proporsional, kemudian terlibat dalam kerja lintas unit atau lintas sektor. Jika nilai ini diterapkan secara konsisten, maka akan meningkatkan
efektivitas dan kualitas kinerja organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan menciptakan budaya kerja sinergis dan partisipatif. Sekian rangkuman materi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas penjelasannya, keren ya, lengkap sekali dan seperti yang dimaksudkan. Selanjutnya kita langsung mengerjakan poin poin B yang penerapan. Ya, penerapan itu yang kita sudah lakukan dengan pengalaman yang ada. Nah, ini nih yang Pak Alan akan bacakan. Pak Alan boleh share screen yang poin B yang sudah dilaksanakan berdasarkan pengalaman. Yuks, Pak Alan. Wah, ini dia share screen ini bermasalah untuk share Ah, screennya saya ini, teman-teman. oh ya, Kalau untuk penerapan, agak susah share screen atau bagaimana nih, Pak? iya, maksud saya yang saya share screen itu terbaca di teman-teman, tapi di sayanya yang nggak terbaca. Mungkin saya baca di layar, tapi share-share saja ya, supaya Oh iya, bisa coba di share. terlihat. Oh, Bapak nggak bisa baca di situ ya? Nggak kelihatan yang saya sudah share di sini. Oh iya. Mungkin ada pengaturannya yang ini. Tapi bagaimana Bapak cara bacanya? Baca dari mana? Laptop lain? Bisa nanti saya buka juga ini ya. Tapi sudah tampil ya, Bentar. Ya, ke oke. teman-teman sudah tampil Sudah. ya. Oke, sudah. Oh, saya nggak tahu sudah kelihatan. Dia berpindah halaman nggak ya? Kayaknya belum. Baru halaman 1. Kalian saja share di grup nanti di akan kalau sudah. Boleh juga bagi di grup, nanti grup. Lihat. Nanti siapa yang bisa bantu? Bapak Iwan bisa dibantu? Ya, yang mana Lan? Sudah jelas ya teman-teman ya? Sudah. Oh ini penerapannya. Ini. Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Di sini saya uraikan, di sini ada 3 poin penerapan, jadi ada di tabel berakhlak. Di sini yang pertama itu melakukan verifikasi dokumen dan data SKPD. Jadi kalau kita lihat dari 7 poin nilai dasar berakhlak, itu pertama berorientasi pelayanan. Di sini melakukan pemeriksaan dokumen secara cepat dan teliti. Jika ada kekurangan, sampaikan secara detail dan jelas. Sebenarnya saya menguraikan penerapan ini sama halnya keterkaitan dengan
di poin awal yang seperti tadi dibacakannya Gio. Di situ jadi saya sudah rangkum, jadi di situ ada tabel. Bisa Bapak Iwan bisa kembali dulu ke halaman sebelumnya yang di bagian pertama. Sebelum saya uraikan penjelasan saya cuma kasih lihat untuk kolom rangkuman yang saya buat. Nah, seperti ini. Jadi saya rangkumannya, situ saya buat tabel. Jadi ada nilai dasar, kemudian ada afirmasi. Afirmasi ini untuk menguatkan terkait dengan nilai dasar itu, kemudian kata kunci. Jadi kata kunci terkait dengan nilai dasar ini, jadi kata kunci apa? Kemudian panduan perilaku. Jadi panduan perilaku kayak memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, kemudian melakukan perbaikan, itu ada henti. Jadi seperti itu. Jadi saya uraikan seperti itu sehingga akhirnya pada penerapan saya mungkin akan mencari yang kata kunci ataupun afirmasi maupun panduan perilaku sehingga terbentuklah dalam tabel berakhlak. Bisa kembali Alan, ke bagian Pak Alan, ya Pak Bu. Alan, Ya, boleh Pak Alan bacakan dari rangkuman saja? Jadi baca rangkuman, setelah itu baru baca tadi. Supaya teman-teman sekalian mendengarkan bagaimana afirmasi, bagaimana kata kunci, kemudian bagaimana panduan perilaku. Tapi sebelum Pak Alan bacakan, saya sedikit menggambarkan ke teman-teman bahwa nanti tetap yang akan digunakan adalah panduan perilakunya untuk kata kunci ini hal-hal yang kata kunci ini adalah kata yang bisa cepat untuk melengkapi kalimat nantinya. Nah, jadi silakan Pak Alan jelaskan dari ini bagaimana afirmasi. Kemarin afirmasi kalau tidak salah kita masuk di eh, core value ya kemarin ya. Nah, afirmasi ya itu Bu. sama dengan niat, sama dengan si penjaga tol tuh. Ya Allah, jadikanlah jalan tol yang panjang ini sebagai sejadah saya dalam mengabdi. Sama itu afirmasi. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, selanjutnya panduan perilaku ini adalah salah satu eh, komponen atau salah satu unsur aktivitas yang terlaksana yang terkait dengan nilai dasar tersebut. Nanti kata kuncinya silahkan eh, kata kunci ini lebih ke bagaimana output atau juga bisa dipakai menjadi kata yang yang terangkai untuk menjadi prosesnya atau inputnya atau outputnya ya dalam penjelasan atau dalam kalimat yang akan teman-teman buat atau narasikan. Pak Alan silahkan bantu jelaskan sampai ke eh, judul apa contoh yang poin B. Silakan. Oke, baik Bu. Jadi kembali ke pembahasan di awal, yakni terkait rangkuman. Di sini saya membuat tentang pokok pemikiran secara umum. Jadi pokok pemikiran secara umum itu yang luas, kemudian saya rangkum. Jadi di sini poin yang pertama, di sini saya buat kolom. Kolom yang pertama itu terkait dengan nilai dasar, kemudian kolom kedua afirmasi seperti yang tadi Ibu bilang, bagaimana menguraikan niat dari kita, kemudian ada kata kunci, kemudian panduan perilaku. Jadi kita pertama di nilai dasar. Nilai dasar yang pertama di sini berorientasi terhadap pelayanan. Berorientasi terhadap pelayanan, ini afirmasinya atau niat yang kita dari dalam diri kita. Di sini kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian di sini ada kata kunci seperti yang tadi Ibu bilang bahwa poin-poin inti ini yang kemudian bisa kita kembangkan sehingga hadirlah ini panduan perilaku. Di sini kata kuncinya ada responsivitas, kemudian kualitas, kemudian kepuasan. Bagaimana kita lihat untuk panduan perilakunya? Panduan perilaku yang berorientasi pelayanan itu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian poin yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Jadi bagaimana kita ketahui bahwa berorientasi pelayanan seperti yang tadi dikatakan di afirmasi bahwa berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Artinya seluruh kebutuhan masyarakat terkait dengan apa yang ada di dalam tupoksi kita itu harus kita laksanakan secara maksimal sehingga masyarakat atau siapapun yang berinteraksi dengan kita mendapatkan kepuasan secara utuh. Kemudian yang kedua kita beralih ke
nilai dasar yang kedua yakni akuntabel. Akuntabel itu kalau dilihat dari sudut pandang afirmasinya, di sini ditekankan kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Di sini kalau saya ringkas secara sama dengan amanah. Jadi akuntabel ini. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian kata kuncinya di sini ada 4 poin, yakni integritas, kemudian konsisten, kemudian dapat dipercaya, kemudian transparan, artinya terbuka. Apa yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Di sini panduan perilaku. Panduan perilaku yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, kemudian bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara itu secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Jadi pada saat memegang jabatan, tidak serta-merta seenaknya. Jadi mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan segala dampak yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga, di sini yang ketiga, yakni kompeten. Kompeten ini afirmasi itu kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Di sini kata kuncinya kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Artinya kita tidak pernah puas untuk melakukan perbaikan terhadap kompeten diri kita, meningkatkan skill sebagaimana tujuannya untuk pelayanan masyarakat. Di sini panduan perilakunya itu yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian yang kedua membantu orang lain belajar, kemudian yang ketiga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Artinya kita melaksanakan tugas semaksimal mungkin dengan kompeten yang kompeten kita yang ada sehingga tercapailah tujuan yang sudah di awal kita tentukan. Kemudian beralih ke poin nilai dasar yang berikutnya yakni harmonis. Harmonis, kita lihat di sini afirmasi, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Di sini kata kuncinya, peduli, perbedaan, selaras. Jadi di sini panduan perilakunya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi tidak pernah membeda-bedakan, sehingga pada saat kita memberikan pelayanan publik, di situ tidak ada orang yang merasa terintimidasi. Kemudian yang kedua, di sini suka menolong orang lain. Kemudian yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian yang selanjutnya, nilai dasar loyal. Di sini afirmasinya, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Poin yang pertama di sini untuk kata kuncinya, ada komitmen, ada dedikasi, ada kontribusi, ada nasionalisme, dan kemudian ada pengabdian. Di sini untuk tindak perilaku, kepanduan perilakunya, di sini pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kemudian yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Kemudian yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Di sini, menjaga nama baik sesama ASN ini titik yang paling penting. Kenapa? Karena setelah kita memegang jubah sebagai ASN, di situ perilaku kita itu menggambarkan atau mewakili terhadap instansi yang kita di dalamnya, kemudian mewakili seluruh aktivitas dari instansi tersebut. Jadi bagaimana supaya penilaian dari masyarakat itu tentang kita dan instansi kita tetap positif, maka tampilkanlah sikap dan perilaku kita semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga itu yang mewakili instansi yang kita ada di dalamnya. Kemudian poin berikutnya yakni terkait dengan adaptif. Adaptif di sini sesuai dengan afirmasi, di sini kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Di sini ada kata kuncinya yakni inovasi, kemudian antusias terhadap perubahan, kemudian proaktif. Di sini panduan perilakunya yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kemudian yang kedua terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, kemudian yang ketiga bertindak proaktif. Artinya terhadap perubahan, terhadap ada aturan baru kita gampang beradaptasi, dan setelah kita memahami, kita mengimplementasikan apa yang kita pahami itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yakni terkait dengan kolaboratif. Di sini untuk afirmasinya,
kami membangun kerjasama yang sinergis. Di sini ada kata kunci yang pertama, yakni kesediaan bekerja sama. Kemudian yang kedua, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kemudian panduan perilakunya yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi kalau saya ambil contoh positif atau real ya pada kegiatan Latsar ini saya nggak tahu untuk kelompok lain, tapi paling tidak untuk kelompok kita di Angkatan 31 khususnya kelompok 1, setiap ada tugas atau tantangan gitu kita lakukan diskusi bersama. Jadi tidak ada peran siapa yang paling wah, tetapi bagaimana kita semua dalam satu kelompok ini terus bersinergi supaya seluruh anggota dari tim atau kelompok 1 itu semua paham terhadap tugas yang diberikan dari Wirasuara. Jadi itu uraian terkait dengan konsep atau rangkuman yang saya angkat terkait dengan ASN berakhlak. Kemudian selanjutnya tadi masuk di sini, ini saya gambarkan sedikit. Ini nggak usah dulu ya untuk role model dan lain-lainnya, Bu. Role model jangan dulu. Oke. Kemudian selanjutnya di sini sebenarnya ada uraian terkait dengan tupoksi. Di sini ada uraian saya itu sebelum citra diri situ ada uraian terkait kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Situ uraian terkait dengan tupoksi. Tapi kalau kita mau lihat detailnya untuk kita main di ini di penerapan. Di penerapan di sini ada yang pertama terkait dengan tupoksi, itu melakukan verifikasi dokumen dan data SKPD. Jadi seperti yang saya tuangkan di sini, bahwa uraian yang melakukan verifikasi dokumen dan data. Jadi bagaimana ini adanya konfirmasi terkait dengan aktivitas saya sebagai analis keuangan pusat dan daerah. Ahli pertama itu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, khususnya di bidang akuntansi. Ya baik, beralih ke poin core value berakhlaknya. Di sini poin nilai dasar pertama berorientasi pelayanan. Jadi berorientasi pelayanan di sini melakukan pemeriksaan dokumen secara cepat dan teliti. Jika ada kekurangan disampaikan itu secara detail dan jelas. Artinya pada saat saya lakukan verifikasi data, jadi berinteraksi dengan operator maupun bendahara di SKPD, itu dilakukan menyesuaikan dengan data yang kita butuhkan dengan data yang mereka sediakan. Apabila ada kekeliruan, maka pada saat itu disampaikan supaya kekurangan tersebut bisa dilengkapi, tetapi pada saat penyampaian itu dilakukan secara detail dan jelas sehingga operator maupun bendahara dari SKPD itu memahami dengan lugas atau dengan tuntas. Kemudian di sini ada akuntabel. Akuntabel itu melakukan pengecekan kebenaran formal dan material secara objektif, berani menolak dokumen yang tidak sesuai dengan aturan. Artinya pada saat dia menyajikan data, dokumen yang saya butuhkan, jika itu tidak sesuai, itu saya akan berani menyampaikan bahwa ini belum sesuai, jadi harus diganti. Kemudian yang berikutnya di sini ada nilai kompeten. Kompeten di sini mempelajari tentang regulasi terkait standar harga, melakukan verifikasi dengan standar kualitas yang tinggi untuk meminimalisir temuan saat audit internal maupun eksternal. Jadi di sini tingkat kompetennya itu pada saat kita tidak berhenti untuk belajar. Jadi pada saat aktivitas dalam keseharian itu tidak menutup kemungkinan akan ada pembaruan, akan ada update terbaru terkait dengan regulasi. Jadi pada saat ada kajian tersebut, kita secara sigap terus belajar, mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan terhadap regulasi yang baru tersebut. Kemudian yang berikutnya di sini terkait dengan harmonis, membangun komunikasi yang persuasif dan santun saat menjelaskan kesalahan dokumen. Jadi apabila pada saat verifikasi ada terjadi kesalahan, itu disampaikan atau dikomunikasikan persuasif dengan santun, sehingga OPD terkait itu baik operator maupun bendahara enak dalam memperbaiki jika ada terjadi kesalahan. Kemudian di sini ada loyal, memastikan belanja yang diverifikasi itu benar-benar ditujukan untuk pencapaian program kerja daerah yang telah ditetapkan. Jadi pada saat verifikasi itu kita benar-benar melakukan pengecekan
yang real terhadap pembelanjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh SKPD itu bahwa sudah sesuai dengan apa yang di awal dulu dibentuk pada saat penyusunan anggaran. Jadi tidak melenceng. Misalnya untuk belanja A itu benar tujuannya untuk di belanja A, untuk belanja B untuk benar untuk belanja B. Karena kenapa? Karena pada kenyataannya di sebagian secara umum di Republik Indonesia ini pada saat penyusunan anggaran ada pada saat realisasi itu yang tidak memenuhi atau anggaran yang sudah disediakan untuk poin atau pos tersebut mungkin tidak mencukupi, maka tanpa ada koordinasi itu seenaknya mengambil alih. Jadi yang bukan harusnya dikeluarkan untuk itu dikeluarkan untuk itu. Jadi di sini adanya memastikan belanja yang diverifikasi itu dia sesuai dengan yang sudah dianggarkan atau ditetapkan di awal. Kemudian di sini ada adaptif. Adaptif di sini itu mahir menggunakan aplikasi verifikasi digital dan cepat merespon jika ada perubahan kebijakan standar biaya yang mendadak. Jadi di sini kalau saya rangkum itu fokusnya ke digitalisasi. Jadi pada saat ada digitalisasi itu kita gampang untuk upgrade. Jadi bisa cepat tanggap terhadap adanya pengecekan data itu secara online. Jadi kita gampang untuk menyesuaikan diri seperti itu. Itu poin untuk adaptifnya. Kemudian kolaboratif, bersinergi untuk memastikan keselarasan data antara apa yang dicatat di aplikasi dengan dokumen fisik yang ada. Jadi pada saat kita lakukan verifikasi data, bukan hanya data yang ditampilkan yang disajikan, tetapi data pendukung atau penguat terhadap data tersebut itu harus jelas dan memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua. Untuk yang kedua di sini, melakukan rekonsiliasi data keuangan OPD atau SKPD. Yang pertama di sini berorientasi pelayanan, melayani petugas pendata dari OPD dengan sikap yang proaktif dan informatif. Jika ditemukan selisih, berikan arahan yang jelas mengenai langkah perbaikan agar OPD dapat segera melakukan proses penatausahaan mereka. Jadi maksudnya di sini pada saat kita menerima, kalau biasanya ini petugas pendata dari OPD itu kalau bukan bendahara langsung, bendahara pengeluaran maupun bendahara pendapatan, itu biasanya diwakilkan oleh operator dari setiap OPD. Jadi pada saat kita berinteraksi, bagaimana kita menunjukkan sikap yang ramah, sikap yang aktif proaktif, sehingga apabila ada gap atau ketidaksesuaian itu gampang dikomunikasikan, kita enak menyampaikan dan mereka menerima apa yang kita sampaikan juga dengan baik. Kemudian yang kedua di sini pada nilai dasar akuntabel, melakukan pencocokan data dengan jujur dan penuh integritas, tidak memaksakan angka agar terlihat klop secara administrasi. Jika secara substansi memang terjadi perbedaan, setiap koreksi data harus didukung oleh berita acara rekonsiliasi yang sah. Jadi ini aktivitas, ini saya sama Bapak Ikhwan, ini di bidang akuntansi, jadi ini aktivitas kita. Jadi pada saat melakukan pencocokan data itu dengan jujur integritas. Jangan karena kita pengen secepat selesai, jangan karena kita pengen terlihat bagus. Jadi angka yang harusnya tidak seperti itu, kemudian kita ungkapkan seperti itu atau kita tampilkan seperti itu supaya terlihat seimbang. Karena kan kalau dunia akuntansi kan rata-rata identik dengan kata seimbang. Padahal seimbang itu belum tentu benar, tapi kalau sudah benar itu kemungkinan besar itu sudah pasti dia seimbang. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kompeten. Kompetensi ini memahami alur debit kredit dan kodifikasi rekening secara mendalam, terus meningkatkan kemampuan dalam menganalisis jurnal transaksi agar dapat mendeteksi sumber selisih data, misalnya salah input atau selisih kurs dengan cepat dan akurat. Artinya di sini kita memiliki skill, kompetensi, memiliki kemampuan itu memahami seluruh aktivitas mulai dari transaksi, kemudian mulai dari penjurnalan, kemudian mulai dari jurnal penyesuaian, kemudian menghasilkan laporan keuangan, yang mana nantinya laporan keuangan itu akan dimaksimalkan bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang berikutnya, di sini ada harmonis. Sini menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling menghargai dan menghindari sikap menyalahkan dan lebih mengedepankan diskusi yang suportif untuk mencari solusi bersama. Jadi di sini menciptakan suasana kerja yang nyaman.
dan saling menghargai. Jadi tidak membeda-bedakan. Jangan karena kita mungkin lebih dekat dengan operator atau bendahara dari SKPD A, kemudian kita tidak terlalu mementingkan terhadap SKPD B, SKPD tidak. Tapi di harmonis ini, bagaimana keselarasan kita menyamakan seluruh posisi-posisi mereka itu dengan sama. Jadi pelayanan kita yang dilakukan ke mereka itu dengan perlakuan yang sama. Kemudian yang berikutnya di sini ada loyal, berdedikasi menyelesaikan proses rekonsiliasi sesuai jadwal yang ditentukan. Bagaimana upaya kita pada saat berkoordinasi dengan SKPD terkait itu untuk melakukan rekonsiliasi sesuai dengan jadwal yang ada, dan bagaimana mereka juga dikoordinasikan untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka pada saat input data itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian di sini ada yang adaptif. Ini cepat menyesuaikan diri dengan pembaruan sistem aplikasi rekonsiliasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita melakukan aktivitas rekonsiliasi, itu kadang-kala kita susah untuk dapat data yang klop itu secara cepat, sehingga dilakukan koordinasi. Bagaimana supaya kita dapat melakukan rekonsiliasi ini dengan cepat? Maka kita untuk di tempat kita sendiri di bidang akuntansi itu menyediakan misalnya Google Drive, di situ ada sheet untuk bisa diakses bersama. Jadi pada saat penginputan mereka kita bisa langsung cek, penginputan mereka kita bisa langsung cek, sehingga dapat dengan lebih cepat kita menerima informasi terkait data yang kita butuhkan. Kemudian yang terakhir di sini kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis dengan bidang aset untuk sinkronisasi data belanja modal dan bidang anggaran. Artinya pada saat kita melakukan rekonsiliasi, maka seluruh bidang-bidang yang ada di dalam BPKAD terkait yang tadi saya bilang bidang aset, bidang anggaran itu sangat dibutuhkan karena kita butuh data yang nantinya kita sinkronkan yang bisa kita masukkan dalam bahan pertimbangan untuk diinput dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan yang nantinya itu bisa dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Itu untuk yang poin kedua. Dan yang terakhir di sini saya membantu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Jadi kalau di bidang akuntansi, output dari seluruh kegiatan kita adalah LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah. Di sini poin yang pertama, ini menyediakan informasi keuangan yang dapat diandalkan dan bersikap responsif dalam menanggapi permintaan data tambahan dari tim pemeriksa BPK. Jadi terkait dengan berorientasi pelayanan, di sini menyediakan informasi keuangan yang dapat diandalkan. Jadi yang kita sajikan kepada BPK pada saat pemeriksaan itu benar-benar memang data yang dapat diandalkan. Dan pada saat kita komunikasikan terkait dengan keperluan data yang dibutuhkan BPK, biasanya terkait dengan internal dari kita ataupun dengan eksternal SKPD terkait, itu tetap dilakukan secara ramah. Kemudian yang kedua di sini terkait dengan akuntabel. Akuntabel sini menjamin bahwa setiap angka dalam neraca, laporan realisasi anggaran, LRA, dan laporan operasional atau disingkat dengan LO, didukung oleh bukti transaksi yang valid. Jadi, laporan yang kita akan sajikan itu memang benar-benar akuntabel, bisa benar-benar dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikutnya di sini ada yang terkait dengan kompeten. Jadi sini menerapkan SAP, standar akuntansi pemerintahan, secara konsisten, terus memperbarui pemahaman terkait kebijakan akuntansi terbaru dan memastikan proses konsolidasi laporan dari seluruh OPD dilakukan dengan kecermatan tinggi. Jadi di sini fokusnya adalah bagaimana kita memahami. Setelah kita paham, kemudian kita implementasikan. Jadi apa yang kita pahami mengenai standar yang harus itu dipenuhi, maka kita implementasikan dalam aktivitas, terutama dalam membantu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian berikutnya, di sini terkait dengan harmonis, membangun komunikasi yang suportif dengan para pengelola keuangan di tingkat OPD. Seperti hal-hal sebelumnya saya sudah jelaskan, bahwa bagaimana kita tetap interaksi, berkomunikasi terhadap seluruh SKPD yang terkait terhadap membantu menyusun laporan keuangan itu selalu dilakukan dengan suportif seperti itu. Kemudian yang berikutnya di sini ada nilai dasar loyal,
berdedikasi penuh, sering lembur untuk mengejar tenggang waktu pencapaian LKPD kepada BPK. Jadi di sini berdedikasi penuh. Artinya, kalau misalnya ada deadline yang harus kita selesaikan segera, atau permintaan BPK itu adalah untuk segera. Jika tidak selesai dalam hari itu, misalnya di jam bekerja secara umum, misalnya dari jam setengah 8 pagi sampai jam 4 sore, maka kita lakukan lembur. Artinya melebihi dari apa yang sudah apa yang seharusnya demi mencapai permintaan. Jadi kita bisa memenuhi permintaan BPK itu sesuai dengan deadline yang sudah diberikan. Kemudian di sini terkait dengan adaptif, cekatan dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan terbaru seperti SIPD. Jadi kita mampu beradaptasi. Jadi kita mampu beradaptasi, kemudian proaktif bertanya apabila belum paham terkait dengan SIPD ini, program atau sistem yang berlaku saat ini sebagai sistem pelaporan yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir di sini terkait dengan kolaboratif, bersinergi dengan bidang aset untuk rekonsiliasi nilai aset tetap, bidang anggaran untuk data realisasi, serta melibatkan inspektorat untuk review laporan sebelum diserahkan. Jadi secara umum setelah melakukan rekonsiliasi tadi dengan seluruh SKPD, maka pada saat kita penggabungan data, itu kita butuh data real dari bidang aset yang ada juga di BPKAD, kemudian kita butuh juga data real dari bidang anggaran yang ada juga di BPKAD. Setelah nanti terbentuklah satu draft untuk laporan, itu kita sajikan, kita serahkan dengan inspektorat. Kita berkoordinasi dengan inspektorat untuk bisa direview dahulu sebelum akhirnya kita serahkan bahan tersebut kepada BPK. Nah, di sini di bagian bawah bisa dibantu di bagian bawah, Bapak Iwan. Nah, di sini aktivitas. Jadi seperti yang saya uraikan tadi pada saat kita verifikasi data. Jadi sini ini verifikasi data. Jadi gambar yang pertama itu pada saat ada yang datang untuk berkoordinasi terkait data yang kita butuhkan, yang sudah kita lemparkan di grup WhatsApp untuk mereka penuhi. Kemudian di gambar kedua ini model skema yang kita sajikan. Jadi ini yang mereka hanya bisa untuk read only, cuma bisa baca, dan ini yang akses adalah dari kita. Apabila kita minta untuk mereka inputkan seluruh data atau dokumen di dalam satu sheet, misalnya Google Drive, itu nanti kita akan checklist mana saja dokumen yang kita butuhkan yang sudah mereka penuhi. Kemudian untuk gambar yang berikutnya, di sini gambar berikutnya ini kita lakukan foto ini diambil pada saat kita lakukan rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi itu untuk setiap SKPD. Jadi kalau untuk kita dalam bidang akuntansi itu sudah dibagi untuk seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Banggai Laut, sekitar kurang lebih 40-an SKPD itu dibagi kepada seluruh staf. Jadi memiliki tanggung jawab terhadap SKPD tertentu untuk kita butuhkan data yang nantinya kita akan tuangkan dalam CALK atau laporan keuangan pemerintah daerah. Berarti dari setiap orang tersebut harus bertanggung jawab terhadap SKPD yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Ini untuk kegiatan kedua. Kemudian kegiatan yang terakhir. Nah, di sini ini foto yang bagian kiri itu aktivitas pada saat kita sebelum pengumpulan laporan terakhir, laporan audited untuk laporan keuangan pemerintah daerah. Ini di salah satu hotel di Palu itu pada bulan Juli 2025. Kemudian untuk foto yang bagian kanan ini serah terima laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian foto di bawah lagi, Bapak Iwan. Di sini ini hasil setelah foto ini diambil pada saat selesai serah terima laporan audited dengan BPK. Ini di kantor BPK Sulawesi Tengah. Kemudian apa yang membuat saya bergabung di BPKID dan merasa senang karena di bagian terakhir, sini foto terakhir hasil pemeriksaan LKPD yang terakhir, itulah pemeriksaan LKPD anggaran 2024 yang dilakukan itu pada tahun 2025 pada pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut itu memperoleh predikat dengan wajar tanpa pengecualian atau WTP, dan ini WTP pada saat saya bergabung itu sudah WTP yang ke-8 kali. Terima kasih, itu uraian dari saya sedikit terkait tugas pertama yang diberikan dari Ibu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Alan, keren, super. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak. Saya mengapresiasi dari awal kelas ini tadi ya. Mudah-mudahan ini efek
kita ketemu juga di core value kemarin ya. Mudah-mudahan juga ini efek semangat dari teman-teman semua. Terima kasih banyak, keren. Ini sudah eh, lengkap ya, penjelasannya lengkap, pemahamannya lengkap, aktualisasinya lengkap. Mudah-mudahan em, ini bukan hanya kepentingan Latsar dan aktualisasinya, tapi ini disematkan sampai akhir hayat, gitu ya, insya Allah. Keren Pak Alan. Em, dari semua penjelasan sudah sangat oke. Saya sedikit menambahkan untuk aktualisasi nilainya. Jadi, teman-teman mudah-mudahan perhatikan tadi ya. Ada yang namanya afirmasi, ada yang namanya kata kunci, ada yang namanya panduan perilaku. Nah, yang Pak Alan jelaskan itu sudah full, sudah sangat oke. Dilihat dari apa? Kemarin kalau nggak salah ada yang nanya ya, atau Pak Alan ya yang nanya kemarin. Ibu, apakah semua nilai itu harus teraktualisasi gitu ya? Ya benar, saya yang bertanya. Nah, Pak Alan merasakan kan, Pak Alan tidak memaksakan semua nilai-nilai itu masuk. Tidak memaksakan tapi masuk gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena dirimu sudah memahami betul-betul kegiatan ataupun tahapan yang dilaksanakan ataupun aktivitas yang dilaksanakan. Maka ini yang saya sampaikan kemarin. Jadi Pak Alan tidak perlu dipaksakan masuk ke tujuh-tujuhnya. Tapi kalau kita sebagai ASN yang profesional, biasanya itu akan mengenal tupoksinya atau tugasnya atau kegiatannya atau aktivitasnya, bahkan mengenal nilai-nilainya lengkap dengan panduan perilaku dan semuanya, juga mengenal diri kita. Mengenal diri kita maksudnya apa nih? Paham bahwa kita tahu tahu tentang pekerjaan, yakin bahwa kita memang betul-betul sadar dalam bekerja. Maka yang Pak Alan rasakan tadi. Pada saat Pak Alan menjelaskan satu persatu, padahal belum saya masuk menjelaskan ya kemarin, baru memberi contoh seiprit. Tapi alhamdulillah dalam memaparkan itu sudah kena, sudah pas. Ya, tinggal Pak Alan mari kita lihat di panduan perilakunya. Sorry, kita lihat di tugas B-nya yang Pak Alan kerjakan tadi. Tabel. Turun lagi. Nanti keren ya, sebentar penjelasan tentang citra diri dan ini tapi nanti di waktu yang berbeda. Teman-teman coba lihat ini. Semua lihat ke sini. Jadi ini Pak Alan sudah menjelaskan dengan luar biasa. Contoh, turun dikit Pak. Saya random saja ya milihnya. Misalnya kegiatan 2 melakukan rekonsiliasi data keuangan OPD. Maka di apa ya tadi? Kompeten misalnya. Ya, di kompeten, mana di kompeten? Ini Ketiga. kompeten, ya. Memahami alur debit kredit dan kodifikasi rekening secara mendalam. Terus meningkatkan kemampuan dalam menganalisis jumlah transaksi agar dapat mendeteksi sumber bla bla bla. Eh, dengan cepat dan akurat. Kemudian berarti yang ketiga coba lihat memastikan proses konsolidasi bla 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 bla. Jadi teman-teman, yang Pak Alan kaitkan, yang diinternalisasikan, ini sudah sesuai dengan panduan perilaku. Ya, jadi teman-teman diusahakan semua nilai yang dijelaskan itu teraktualisasi nilainya dengan mengkaitkan panduan perilakunya. Ini sudah keren, ya. Contoh, cuman memang kita tidak bisa memaksakan kalimat di panduan perilaku semua masuk jebrek ke penjelasan. Boleh kalian ambil katanya saja misalnya ramah atau memenuhi kebutuhan eh, organisasi atau berkesesuaian dengan regulasi, peraturan, ya, atau yang nyenggol saja, tidak usah letterlek sama, tapi yang pasti teraktualisasi nilai tersebut dan terkait dengan panduan perilakunya. Ya, seperti menjamin bahwa lihat ya ini di akuntabel mungkin ini. Menjamin bahwa setiap angka dalam neraca Mas Bro menjamin
Menjamin, ini random aja ya, menjamin bahwa setiap angka dalam neraca bla 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 didukung oleh bukti transaksi valid. Artinya dapat dipertanggungjawabkan kan? Nah, ini sudah terkait dengan nilai kompeten dan terkait panduan perilaku apa? Tanggung jawab, bahkan jujur. Oke, kemudian kalau kita kembali ke berorientasi pelayanan, menyediakan informasi keuangan yang dapat diandalkan dan bersifat responsif dalam menanggapi permintaan data tambahan dari tim pemeriksa BPK. Berarti kalau dihubungkan dengan nilai berorientasi pelayanan apa itu? Memenuhi kebutuhan organisasi. Selanjutnya begitu, ini juga loyalnya, eh, berdedikasi penuh untuk mengejar tenggat waktu penyampaian LKPD kepada BPK. Ini berarti semua berdasarkan kalau loyal ini kan memegang teguh nilai, menjaga nama baik pimpinan, instansi, ya, dan seterusnya. Jadi ini sudah sangat keren. Kalau teman-teman belum sanggup memaknai seperti ini, bolehlah mengambil kata sebagian atau seluruhnya boleh dari panduan perilaku yang ada, tinggal ditambahkan penjelasan. Tapi kalau sudah bisa menjelaskan seperti ini lebih lengkapnya, keren. Yang penting bisa disimpulkan bahwa oh ini bersinergi, lihat lagi ya, kolaboratif, yang paling ujung, bersinergi dengan bidang aset untuk rekonsiliasi, bla 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 bla, serta melibatkan inspektorat. Nah, ini apa nih kalau di kolaboratif? Berarti bersinergi itu apa namanya? Bekerja sama. Sama. Melibatkan itu apa namanya? Memberikan kesempatan untuk berkontribusi. Kontribusi. Keren, ya. Jadi kalau umpamanya penguji tanyanya, jadi ini eh, nilai kolaboratif terkait panduan perilaku mana nih? Berarti Pak Alan bisa sampaikan panduan perilaku satu berkontribusi dan yang kedua itu bekerja sama. Keren. Terima kasih Pak Alan, terima kasih banyak. Apresiasi setinggi-tingginya untuk pemahaman yang sudah nyangkut. Oke, Pak Alan tunjuk temannya. Siapa yang akan kita aniaya pagi ini lagi? Selain dirimu. Mungkin Bapak Ketua Kelas, Nah, siapa ketua kelas? Bapak Ketua Kelompok ya, Ketua kelompok ya? Bapak Bastian. Hmm, lanjut. Izin Bu, saya stop screen. Oke, thank you. Silakan di stop share, stop screen, Iya. share sunscreen. Oh, itu kalau ibu-ibu ya. Apalagi ya selain skincare? Oh, bukan. Terima kasih ya. Saya terima kasih sekali teman-teman. Apresiasi deh untuk kelas ini. Ayo Pak Ketua kelas, gas. Eh, jadi tidak usah lagi di resumenya, langsung masuk di kegiatan yang pengalaman, ya. Tidak usah Ibu masih, senyum-senyum. kayaknya belum selesai saya punya ini, tapi lihat dulu Ibu. Pak Bastian. Enggak apa-apa kalau baru selesai satu kegiatan atau dua kegiatan enggak apa. Kita lihat. Saya baru di tabel juga Ibu, baru penerapan, tabel berakhlak. Iya, enggak Tapi apa-apa. sesuai dengan kegiatan. Saya share dulu Coba Ibu. kita lihat. Betul itu. Iya. Memang teman-teman baru yang diharapkan baru itu ya, baru learning journal dengan tadi apa penerapannya. Kita intip-intip dulu. Ini sudah keren-keren. Wis. Bastian punya baru saya scan begini, set. Sudah langsung oke. Jadi Berapa Ibu, saya baca saja Ibu. Bastian, berapa kegiatan ini? Saya banyak sih Ibu, tapi yang saya kasih masuk baru 3. Oke, boleh dibaca. Teman-teman mohon didengarkan dengan baik ya. Saya sudah scan tadi, sama dengan punyanya Pak Alan. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan Waalaikumsalam. memaparkan beberapa kegiatan yang telah saya laksanakan selama bergabung di Dinas PUPR. Salah satunya yang pertama itu
mengidentifikasi lokasi permohonan bantuan pembangunan drainase Dusun 1 dan Dusun 2 yang berada di Desa Bone Baru, Kecamatan Banggai Utara. Jadi dalam melakukan kegiatan tersebut, adapun nilai-nilai berakhlak yang saya terapkan, yang pertama, berorientasi pelayanan di mana saat melakukan survei lokasi dengan kita melakukannya dengan ramah dan cekatan untuk memahami apa saja kebutuhan warga yang di sana untuk mencegah banjir di pemukiman. Kemudian untuk nilai akuntabel sendiri, saat melaksanakan identifikasi, kita lakukan secara jujur, secara fakta atau real apa yang terjadi di lapangan, kemudian bertanggung jawab atas keakuratan data teknis yang diambil. Sehingga saat diadakannya nanti penyusunan RAP tidak keliru. Kemudian untuk kompeten, saat turun di sana kami menggunakan kemampuan teknis dalam memetakan kemiringan tanah atau lahan agar perencanaan drainase ini berkualitas tinggi, tidak bukan asal-asalan seperti itu, Ibu. Sehingga kalau seandainya cuma asal-asalan, otomatis tetap terjadi banjir, tidak maksimal kerjaan dari sistem drainase. Kemudian untuk nilai harmonisnya sendiri, saat di lapangan itu kita kan berhadapan dengan masyarakat, ada masyarakat memang yang berpendidikan atau juga masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang bagaimana itu drainase. Jadi kami saat di lapangan menghargai pendapat warga dari masing-masing dusun tanpa membeda-bedakan latar belakang saat proses penentuan titik lokasi. Karena kadang masyarakat awam itu mereka lebih tahu daripada kita tim teknis di lapangan untuk kontur tanah yang di situ karena mereka yang hari-hari berada di lokasi tersebut. Kemudian untuk nilai loyal sendiri, di mana kami menjaga nama baik instansi dengan bekerja dengan dedikatif yang tinggi. Kemudian saat di lapangan norma-norma itu kami terapkan demi kepentingan masyarakat yang berada di Desa Bone Baru. Untuk nilai adaptif, saat di lapangan bertindak proaktif dalam menghadapi kendala medan geografis dan juga menyesuaikan rencana dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jadi bukan berarti saat apa yang kita bahas di kantor itu yang kita terapkan di lapangan, tapi kita menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Kemudian untuk kolaboratif, saat melakukan kegiatan tersebut, kita bekerja sama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menentukan di mana lokasi yang tepat untuk melakukan pembangunan drainase ini supaya menjadi titik-titik prioritas. Karena memang banyak titik yang harus ditempatkan, tapi mana yang lebih prioritas, begitu Ibu. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada melakukan sosialisasi infrastruktur sanitasi pekerjaan pembangunan tangki septik skala individu pedesaan. Ini kami lakukan di tahun 2025 kemarin di tempatnya di kabupaten di kecamatan bukan kepulauan. Ya, lumayanlah saat musim ombak Ibu kita ke sana kemarin. Jadi adapun yang pertama itu untuk berorientasi pelayanan di mana kami saat melakukan sosialisasi menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami warga agar mereka mengerti pentingnya sanitasi bagi kesehatan keluarga. Yang kemudian nilai akuntabel ini menjelaskan secara transparan karena tidak semua masyarakat itu bisa kami bisa rangkum begitu, bisa mendapatkan bantuan. Jadi kami menjelaskan secara transparan bagaimana kriteria masyarakat yang bisa menerima bantuan dan spesifikasi teknik tangki septik dengan sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Bukan kami berikan 1.000 yang harus dibangun yang 2.000, tidak seperti itu, tapi sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian untuk nilai kompeten, untuk nilai kompeten sendiri, kami sebagai pihak yang melakukan sosialisasi harus menguasai materi teknis mengenai cara kerja dari tangki septik itu sendiri, bagaimana standar SNI agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan warga yang dengan akurat. Karena yang kita gunakan bukanlah tangki septik yang masih sistem, tapi dia sistem cetak begitu. Jadi masyarakat termasuk awam lah, masih baru untuk menggunakan tangki septik itu. Sehingga kalau kita tidak menguasai materi saat ditanyakan masyarakat, pasti kita akan kalang kabut. Kemudian untuk nilai harmonis sendiri, di mana menghargai pendapat atau kekhawatiran warga.
Karena saat di lapangan terus terang kan banyak masyarakat yang khawatir, bagaimana ini karena ini bahannya seperti ini, apakah bisa menampung, apakah tidak akan full atau kendala-kendala ini jika terjadi bagaimana. Nah, jadi supaya kita bagaimana menjelaskan kepada masyarakat tanpa harus membedakan status dari sosial selama proses sosialisasi. Kemudian untuk nilai loyal, itu sudah pasti menjaga citra pemerintah dengan memberikan informasi yang benar dan tidak menyebarkan berita yang memicu keresahan di tengah masyarakat. Untuk nilai adaptif sendiri, menggunakan saat melakukan sosialisasi kami menggunakan media sosial yang kreatif dengan gambar-gambar, visual, agar warga itu mudah untuk memahami. Oh, sudah seperti ini, begini bentuknya, begini cara kerjanya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kolaboratif, kami dalam melakukan kegiatan ini bukan langsung turun begitu saja, tapi bekerja sama dengan aparat-aparat desa, kepala desa, tokoh masyarakat, kemudian ada juga petugas fasilitator, supaya program ini dapat sukses terlaksana. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, itu yaitu monitoring dan evaluasi pekerjaan pembangunan spam jaringan perpipahan di Desa Dangkalan. Ada beberapa desa kemarin yang kami laksanakan untuk air bersih, salah satunya di Dangkalan. Untuk nilai-nilai yang ada, yang pertama itu berorientasi pelayanan, di mana kami memastikan jaringan perpipahan itu menjangkau seluruh rumah warga dan merespon cepat jika ada keluhan terkait kebocoran atau debit air yang tidak tepat begitu ya. Kemudian untuk nilai akuntabel, saat melakukan kegiatan tersebut, kami memastikan bahwasanya saat pelaksananya menggunakan material pipa yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam RAB dan selalu mendokumentasikan pekerjaan fisik secara transparan, audit, sehingga saat BPK turun, kami transparan, sudah kasih data yang real di lapangan, seperti itu. Kemudian untuk nilai kompeten sendiri, di mana kami sendiri sebagai tim yang ahli, tapi kami melibatkan juga tim ahli tempat lain seperti ada fasilitator, kemudian ada pengawas yang bersertifikat dan dalam penyambungan pipa. Jadi semua tenaga yang kami gunakan adalah kita pastikan bahwa itu adalah tenaga yang kompeten dalam bidangnya. Kemudian harmonis, di mana saat melakukan koordinasi yang baik dengan warga desa agar proses pengalihan jalur pipa tidak memicu konflik sosial. Karena biasanya dalam melakukan penggalian kita melewati tanah-tanah masyarakat, tidak langsung kita gali, harus koordinasi dulu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan izin dan diterima oleh masyarakat. Kemudian untuk nilai loyal sendiri, tetap menjaga dalam melaksanakan kegiatan kita menjaga kualitas pekerjaan demi kepentingan publik dan ketersediaan air bersih desa dengan tidak luput dari regulasi yang berlaku. Kemudian untuk nilai adaptif sendiri, menggunakan inovasi teknologi atau menyesuaikan teknik instalasi dengan yang terbaru dan menyesuaikan dengan letak geografis pemukiman, seperti itu. Untuk nilai kolaboratif, kita bekerja sama antara dinas-dinas terkait, kemudian pemerintah desa dan juga KPS PAM dalam pengolahan pasca konstruksi. Jadi setelah terjadinya sudah terlaksana, kita tidak lepas tangan begitu saja, tapi kita bekerja sama dengan pihak PDAM ataupun KPS PAM di masing-masing desa. Mungkin cuma itu untuk foto-foto Ibu, belum sempat saya taruh tadi karena cuma satu, ini salah satunya adalah kegiatan sanitasi di Bukan Kepulauan. Untuk yang lain belum sempat saya simpan tadi, Ibu. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, Ibu, mungkin saya, Ibu. Terima kasih, Bastian. Keren, keren abis kerennya pokoknya. Makasih banyak ya. Ya, terima kasih, Ibu. eh Aman, mantap ya. Jadi kalau menurut saya pemahaman Bastian, pemahamannya Alan, teman semua sebenarnya sudah pas ya, sudah oke. Tinggal kenapa saya mau terus mendengarkan juga mudah-mudahan yang Bastian baca,
didengarkan oleh semua teman-teman karena ini proses dalam eh, menghabituasi, proses dalam menjadikan dia biasa didengar dan akhirnya otak kita akan merekam dan menjadikan itu sebenarnya seperti hafalan. Ya, jadi lebih mudah teringat, terngiang sehingga pada saat seminar nanti kalian sudah lebih nyaman karena bukan hal baru yang mau dicari-cari. Ya, tapi sudah memang atas pemahaman keren. Dan terima kasih ternyata kalian sangat memahami aktivitas kegiatan kalian. Sehingga dengan memahami itu, maka dengan enaknya kalian menyampaikan hal-hal tadi. Mendaratkan kata di setiap kolom itu keren. Terima kasih, semoga semuanya seperti itu ya. Mohon dipahami pekerjaannya, mohon dipahami nilai-nilainya. Maka seperti itu jadinya keren ya. Terima kasih Bastian. Tunjuk dong teman lainnya. Saya tunjuk atau mungkin ada yang mau menyerahkan diri ini. Baik hati dirimu ya. Dia tidak mau aniaya kalian. Padahal saya sudah kasih kesempatan dia untuk menganiaya. Ya, Ibu, supaya teman-teman lebih terbiasa, Ibu. Ya, Siapa tahu mungkin ada yang mau menyerahkan diri. oke, yang menyerahkan Alan, diri. Ahmad, Fauzan. Fauzan, serahkan dirimu. Oke, silakan Fauzan. Makasih Bastian ya. Oke. Izin share screen, Ibu. Silakan. Oke, teman-teman, sebelum saya mulai, apakah sudah terlihat share screen saya? Oke, Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Ozan, terdengar. Dengar dengan jelas. Saya ragu. Terdengar Ojan. Tatap mata Ojan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya akan langsung saja ya, langsung ke poin penerapannya. Jadi di sini ada 3 kegiatan yang saya coba cantumkan di presentasi kali ini. Jadi itu kegiatan yang pertama. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan, saya dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi hal-hal yang saya masukkan di sini adalah kegiatan-kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup, khususnya di pengelolaan persampahan dan limbah B3. Jadi yang pertama itu adalah kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah di dapur MBG. Seperti yang kita ketahui bahwa dapur MBG merupakan program langsung dari presiden kita, sehingga dan program ini juga baru di Banggai Laut, dan untuk sekarang Dinas Lingkungan Hidup sedang mencoba untuk mendampingi mendampingi dapur MBG atau SPPG untuk melakukan pengelolaan sampah mereka, karena kita ketahui sendiri bahwa karena dia bentuknya dapur sehingga sampah yang dihasilkan itu merupakan sampah rumah tangga. Dan menurut data yang terbaru itu, sampah di Indonesia itu kan sudah eh, kategori yang sangat banyak di dunia, malah Indonesia ini sudah masuk penghasil sampah terbanyak walaupun bukan nomor satu. Nah, sampah yang dihasilkan itu rata-rata adalah sampah rumah tangga, dan dapur MBG itu sampah yang dihasilkan adalah sampah rumah tangga. Nah, sehingga hasil sampah tersebut diharapkan kita sebagai pelayanan masyarakat, terutama di bidang sampah atau kebersihan lingkungan, itu mampu dalam melakukan pengelolaan atau melakukan bagaimana sih caranya supaya sampah ini tidak banyak dihasilkan, seperti itu pengantarnya. Jadi untuk sosialisasi MBG di Banggai Laut sendiri, yang pertama itu terkait nilai berorientasi pelayanan. Yang pertama, sebelum kita turun sosialisasi, saya itu pasti menyusun materi sosialisasi yang mudah dipahami oleh petugas dapur agar kebersihan
di lingkungan dapur dapat terjaga bersih dan sehat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa memang petugas-petugas dapur ini itu kita tidak tahu background pendidikannya seperti apa, sehingga kita mencoba untuk mensosialisasikan segala sesuatu hal-hal yang kita pahami itu secara singkat dan mudah dipahami seperti itu. Karena kita ketahui bahwa juga petugas dapur kan biasanya sudah orang tua, kemudian mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi misalnya, sehingga penyusunan materi itu sangat penting dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada petugas-petugas dapur di MBG ini, seperti itu. Petugas dapur MBG maksudnya. Kemudian untuk nilai akuntabelnya, itu dia memastikan sistem pembuangan sesuai dengan standar lingkungan dan melaporkan penggunaan sarana kebersihan secara transparan. Jadi nilai akuntabel di sini adalah kita dari dinas juga mencoba untuk melakukan pemastian terhadap bagaimana sih sistem pembuangan sampah mereka di sana. Apakah sudah sesuai standar atau belum. Dan melaporkan juga kita punya penggunaan sarana yang bisa kita bantu. Jadi secara nyata, misalnya kalau misalnya kita mantunya sekian, misalnya mereka sampahnya mereka sekian, jadi oh berarti kalau sekian seperti kita bisa bantunya sekian begitu. Atau misalnya kalau kita tidak mampu untuk mengangkut sampah yang dihasilkan pada hari itu, oh mungkin bisa disimpan besok seperti. Jadi ada kejujuran antara pihak dinas dengan pihak dapur MBG seperti itu. Kemudian kompeten. Seperti karena kompeten ini dia ada beberapa bagiannya, dari sini adalah kompeten dalam bidang teknis atau kompeten dalam bidang saya sebagai jabatannya sebagai pengendali dampak lingkungan ahli pertama, sehingga untuk memahami, mengajarkan mereka tentang teknik pemilahan sampah terpilah untuk kepada seluruh kru dapur. Maksudnya apa sih sampah terpilah? Sampah terpilah ini sampah-sampah yang diurutkan menurut jenisnya. Misalnya ada sampah organik, sampah anorganik, sampah residu, dan sampah limbah B3. Seperti itu. Jadi untuk mengurangi sampah yang dihasilkan, sebenarnya cara yang paling bagus adalah melakukan pemilahan sampah. Sehingga jika terpilah sampah, maka sampah yang tertimbun itu tidak lagi banyak. Jadi sebenarnya sampah yang tertimbun itu adalah sampah residunya saja. Nah, jadi ada keempat itu ada hanya sampah residu saja. Apa itu sampah residu? Sampah residu itu sampah yang tidak bisa lagi dikelola. Sampah hasil atau hasil buangan pengelolaan sampah tersebut. Misalnya ada sampah yang sudah tidak bisa lagi diolah, misalnya kalau di dapur MPG itu misalnya topi steril yang biasa dipakai kru dapur yang warna hijau, itu kan betul-betul bukan sampah yang bisa dikelola kembali atau yang bisa digunakan kembali, itu sampah yang sekali pakai yang harus memang betul-betul dibuang. Nah, itu memang hal-hal seperti itu yang harusnya dibuang di TPA atau di tempat pembuangan sampah. Nah, untuk sampah-sampah misalnya sampah makanan, sampah plastik, sampah-sampah B3 itu bisa dikelola sendiri. Seperti sampah B3, sampah organik, sampah organik itu bisa kita kelola menjadi kompos. Atau anorganik bisa kita kelola misalnya plastik-plastik bisa jadi kerajinan dan sebagainya. Untuk B3 memang kita tidak bisa kelola sendiri, namun saya rasa B3 itu tidak terlalu banyak dihasilkan oleh MBG. B3 itu contoh misalnya baterai, lampu, dan hal-hal elektronik lainnya. Nah, itu harus dikasih ke pihak ketiga atau pihak yang dapat mengelola B3 itu. Seperti itu. Jadi kita mengedukasi mereka. Bagaimana teknik-teknik pemilihan supaya sampah yang dihasilkan tidak banyak. Seperti itu. Kemudian harmonis. Nah, harmonis ini karena nilainya tentang keharmonisan dalam bekerja, sehingga kita itu mengajak seluruh staf dapur untuk bekerja sama tanpa membedakan status antar sesama. Dan tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja. Jadi sebenarnya bukan hanya kebersihan fisik, misalnya lantainya bersih atau misalnya tidak ada buangan sampah, namun kebersihan dalam lingkungan kerja dalam suasana itu juga penting untuk dilakukan seperti itu. Jadi misalnya ada misalnya kan di dapur itu ada petugas kebersihannya, petugas dapurnya, petugas yang memasaknya. Jadi kita
mencoba untuk mengajak semuanya itu untuk tidak melihat atau tidak membeda-bedakan antara satu sama lain supaya tujuannya itu untuk menjaga kebersihan kerja tersebut, kebersihan lingkungan kerja. Dalam artian itu bukan dalam artian fisik seperti yang saya bilang sebelumnya, tapi dia dalam keharmonisan bekerja supaya hal-hal untuk menjaga lingkungan itu bisa tercapai. Kemudian untuk nilai loyal itu dia menjaga standar kebersihan dapur dalam bentuk sebagai upaya untuk dukungan dalam program ini. Jadi loyal ini kan kita loyal terhadap atau setia kepada sesuatu. Jadi untuk contohnya seperti taat pada aturan seperti itu. Jadi kita mengajak untuk aturan-aturan kebersihan atau aturan-aturan yang ada untuk menjaga kebersihan agar bisa dipatuhi oleh seluruh kru dapur seperti itu. Kemudian adaptif. Dia dalam menerapkan teknologi pengolahan limbah dapur menjadi kompos seperti yang saya bilang sebelumnya. Kita kalau misalnya adaptif ini kan dia bagaimana kita mengadaptasi begitu. Jadi bagaimana jika kalau misalnya ada bencana, bukan bencana, misalnya ada sesuatu yang kita tidak duga. Nah, kalau dalam hal sampah berarti misalnya ada terjadi timbulan sampah yang berlebihan seperti itu. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bagaimana kita mengajarkan mereka untuk memilah sampah dan mengelola sampahnya, terutama sampah organik karena di dapur MBG sendiri karena dia memasak, jadi yang pasti sudah logikanya paling banyak adalah sampah organiknya, sampah-sampah sisa makanan dan sampah-sampah hasil olahan makanan seperti itu. Jadi bagaimana kita mengajarkan mereka untuk mengolah sampah mereka menjadi kompos atau menjadi ekoenzim atau menjadi hal-hal yang lain. Dan kalau misalnya memang tidak bisa mereka mengolah sampahnya, paling tidak mereka itu tidak buang di TPA karena sampah organik itu dia dia bisa terurai. Jadi kita solusi yang paling sederhana yang kita berikan adalah carikan lahan, lahan itu digali tanahnya, kemudian ditaruh sampah organiknya seperti itu. Jadi walaupun mereka tidak kelola, karena kita tahu sendiri pasti mereka mungkin tidak ada program untuk pengelolaan sampah, makanya kita memberikan solusi paling sederhana seperti itu. Jadi buang saja di tempat mana, di manapun itu. Yang penting hanya sampah organik saja, karena sampah organik ini kan bisa terurai di tanah seperti itu. Jadi seperti itu implementasinya kita terhadap nilai adaptif adaptif ini. Kemudian untuk kolaboratif itu kita mengajukan usul untuk bekerja sama dengan dinas untuk pengelolaan sampah yang lebih profesional. Jadi sebenarnya bekerja sama dalam pengelolaan sampah karena kebetulan di Bangkai Laut ini pihak pengelolaan sampahnya hanya Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kita mencoba untuk bekerja sama dengan mereka terkait pengelolaan sampah, terutama tentang pengangkutan sampah. Karena kita ketahui sendiri bahwa pengelolaan sampah yang paling kita programkan, atau yang kita programkan itu adalah pengangkutan sampah ke TPA. Jadi, tapi dengan penjelasan sebelumnya yang kita angkut itu hanya sampah-sampah anorganik atau sampah-sampah residu seperti. Jadi sampah organik itu kita usahakan untuk tidak mengangkatnya lagi karena nanti takutnya ada timbulan sampah yang kita hasilkan di kabupaten sini, Kabupaten Banggai Laut itu bakal meningkat. Oke, jadi saya rasa itu sosialisasi tentang dapur MBG. Kemudian yang kedua adalah monitoring limbah B3 di puskesmas karena di bidang saya itu bukan hanya sampah yang kita kelola, yang harus saya kelola, saya juga harus mengelola limbah juga, limbah B3-nya. Limbah B3 kalau belum ada yang tahu bahan berbahaya dan beracun. Nah, kemudian untuk nilai berorientasi pelayanan terhadap limbah B3 di puskesmas, itu kita memastikan limbah medis seperti jarum suntik dan botol obat dikelola dengan aman agar tidak membahayakan pasien dan pengunjung puskesmas. Jadi kita memastikan bahwa seluruh hasil-hasil buangan limbah medis di area puskesmas itu tidak tercecer atau tidak terdapat di hal-hal misalnya di lorong-lorong atau di
tehel-tehel seperti itu untuk yang dapat membahayakan pasien-pasien. Dan apalagi sampah itu bukan sampah plastik misalnya yang bisa kalau misalnya diinjak oh tidak apa-apa begitu, mungkin hanya kotor. Tapi kalau limbah medis ini kan dia berkaitan dengan bakteri dan ada hal-hal misalnya penyakit-penyakit yang terdapat dalam buangan-buangan limbah tersebut, sehingga hal tersebut kita pastikan untuk tidak ada, untuk disimpan di TPS TPS masing-masing puskesmas atau tempat penyimpanan sementara. Nah, seperti itu. Seperti itu untuk nilai pelayanan yang kita bisa berikan di berorientasi dalam nilai berorientasi pelayanan atau pelayanan publik. Kemudian yang akuntabel. Nah, akuntabel ini kita melakukan pencatatan volume limbah pada logbook dan manifest secara jujur, akurat, dan tepat waktu tanpa manipulasi data. Nah, jadi dalam pencatatan limbah ini kita itu melakukan dalam monitoring limbah B3 ini kita melakukan pencatatan berapa sih limbah yang mereka sudah hasilkan. Nah, limbah yang mereka hasilkan memang biasanya itu hanya tergantung dari ada yang besar, ada yang kecil, jadi tidak monoton, tidak misalnya bulan ini 2,5 gram, 2,5 kilo, itu bisa jadi bulan depan itu misalnya jadi 5 kilo lebih, karena limbah yang dihasilkan itu dia tergantung pasien yang datang seperti itu. Jadi semakin banyak pasiennya, pasti buangannya itu juga semakin banyak. Jadi pencatatan itu penting karena supaya kita tahu bahwa range-nya berarti kalau misalnya dia sedikit dia punya limbah, berarti pasiennya yang berkunjung atau pasien yang berkonsultasi di puskesmas mungkin tidak banyak seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nilai kompeten. Jadi memahami regulasi teknis mengenai tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi untuk regulasi teknis ini memang di pengelolaan limbah B3 itu sekarang di Bangkai Laut yang hanya ada pada puskesmas pengelolaannya. Jadi bukan pengelolaan bukan di proses di rumah sakit, yaitu menggunakan insinerator. Nah, namun untuk sekarang insinerator itu masih belum bisa dijalankan karena ada perintah langsung dari menteri untuk jangan dulu menjalankan insinerator. Insinerator ini infonya tambahan, insinerator ini adalah bagaimana pengelolaan limbah dengan cara menghancurkan limbah B3, karena limbah B3 ini kan tidak bisa dibuang di lingkungan, tidak bisa dibuang di TPA juga kan. Jadi dia memang betul-betul harus dikelola secara sistematis seperti itu. Nah, dan ada prosedurnya. Nah, insinerator ini salah satu alat untuk mengelola limbah tadi. Nah, namun karena insinerator ini masih belum dijalankan, maka limbah B3 itu hanya bisa dikelola dengan cara penyimpanan dan pengangkutan oleh pihak ketiga atau pihak yang mau mengambil limbah tadi di luar dari dinas, di luar dari puskesmas atau rumah sakit. Nah, untuk di puskesmas di Bangkai Laut sendiri, untuk skala puskesmas itu mereka itu hanya melakukan penyimpanan sementara, kemudian melakukan pengangkutan. Jadi tidak ada pengolahan, sehingga regulasi teknis ini kita hanya mengajarkan bagaimana sih tata cara penyimpanan yang benar, bagaimana cara untuk menyimpan di tempat yang bagus seperti itu, yang baik dan benar. Karena tempat TPS limbah sendiri itu tidak boleh asal-asal misalnya. Tidak boleh atapnya bolong atau tidak boleh lantainya itu di bawah rata-rata, takutnya nanti kalau ada banjir, kalau hujan deras, nanti kalau dia tempatnya pondasinya tidak tinggi misalnya, nah itu nanti akan banjir tempatnya. Jadi bukan seperti itu. Jadi dia pondasinya harus tinggi, tidak bocor dan segala macam agar TPS limbah B3 agar limbah B3 yang terkumpul itu aman. Karena dia prosesnya pengangkutan oleh pihak ketiga, sehingga kita tidak tahu ini kapan pihak ketiganya datang, sehingga pasti jangka waktu penyimpanannya lama. Nah, kemudian tuh tentang jangka waktu penyimpanan juga kita edukasi bahwa kalau limbah medis dia 90 hari atau 180 hari atau 365 hari tergantung dari limbah yang dihasilkan. Kalau di bawah 50 kg berarti dia boleh disimpan sampai setahun. Tapi kalau dia di atas 50 kg berarti dia hanya bisa disimpan sampai 3 bulan saja. Kita memberikan regulasi pemahaman seperti itu.
Kemudian untuk harmonis, kita berkoordinasi dengan petugas kebersihan cleaning service dengan perawat unit secara suportif agar pemilahan limbah di sumbernya berjalan lancar. Jadi kita tahu sendiri bahwa sebenarnya petugas paling depan itu adalah petugas kebersihan atau cleaning service mereka di puskesmas. Namun kita juga me- me- seperti tadi mengajak seluruh seluruh komponen atau seluruh unit untuk saling bekerja sama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk loyal, kita menjaga kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap aturan hukum guna menghindari sanksi atau pencemaran yang dapat merusak citra puskesmas. Jadi kalau misalnya walaupun kita yang melakukan monitoring atau walaupun kita yang melakukan eh, ya monitoring limbah B3, namun kalau misalnya ada kendala atau ada masalah, pasti yang disalahkan pihak puskesmasnya. Sehingga untuk itu kita juga berusaha untuk mari sama-sama kita jaga atau kita mengikuti aturan yang ada seperti itu. Kemudian untuk adaptif, nilai adaptif itu kita menggunakan sistem digital untuk pelaporan limbah B3 agar dia lebih efisien. Seperti yang kita ketahui bahwa memang untuk sistem, sorry, ada motor lewat. Karena untuk sistem digital ini memang agak susah karena kalau di luar Pulau Banggai itu memang mereka hanya bisa mengirim secara manual karena seperti itu mungkin sinyalnya mereka atau bagaimana sehingga tapi kita berusaha untuk bagaimana cara supaya pelaporan ini atau pelaporan data limbah B3 itu tidak lagi secara manual. Jadi harus dilaporkan secara digital seperti supaya lebih efisien daripada secara manual tadi seperti itu. Karena kita tahu sendiri bahwa untuk zaman sekarang semua semua arena, semua semua hal-hal yang berkaitan dengan sedangkan di kehidupan sehari-hari saja di sistem digitalisasi itu penting seperti itu. Kemudian untuk kolaboratif itu bekerja sama dengan pihak ketiga seperti yang tadi pihak yang mau mengambil limbah, transfer limbah, tentunya yang berizin, tentunya yang sudah legal untuk pengangkutan dan pengelolaan limbah. Jadi kita berkolaborasi karena kita bukan karena tidak seperti MBG karena kalau MBG kan kita yang eh, bekerja sama. Namun kalau untuk limbah B3 bukan kita yang bekerja sama karena kita tidak ada insenerator atau pengelolaan limbah B3 sehingga pihak ketiga lah yang kita mau bekerja sama. Jadi kita bekerja sama antara pihak ketiganya dengan pihak puskesmasnya seperti itu untuk dalam pengangkutan karena supaya kita juga memberikan pengarahan kalau oh ini limbah B3-nya misalnya limbah B3-nya sudah lewat 90 hari segera diangkut. Jadi harus ada kerjasama antara pihak ketiganya dengan pihak puskesmasnya dengan kita sendiri dari dinas lingkungan hidup. Karena mau tidak mau kalau misalnya limbahnya sudah menumpuk yang ditanya bukan cuma puskesmasnya namun dinas lingkungan hidup juga bertanggung jawab. Oke, untuk kegiatan yang ketiga itu monitoring limbah B3 ini khusus oli cair atau oli buangan di PLTD. Jadi kalau yang tadi terkait limbah medis, kalau yang di PLTD itu dia terkait limbah olinya karena kita tahu bahwa PLTD ini kan menggunakan mesin-mesin yang besar-besar sehingga tidak menutup kemungkinan pasti mereka menggunakan oli juga. Nah, oli ini yang pasti ada buangannya karena oli itu pasti kan ada sisanya, ada setelah oli terpakai pasti ada buangan olinya. Nah, buangan olinya itu yang kita lakukan monitoring. Untuk berorientasi pelayanannya, kita memastikan tidak ada ceceran oli yang mencemari tanah atau sumber air warga di sekitar PLTD sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya kita. Jadi, kalau oli bekas itu dia kalau jatuh ke tanah itu bisa mencemari tanah karena kita sendiri eh, oli itu kalau di kimia karena kebetulan saya jurusan kimia oli itu kebanyakan dia timbal Pb. Pb itu tidak bisa diurai oleh tumbuhan. Kalau misalnya tumbuhan dia serap maka tumbuhannya mati seperti itu. Nah pokoknya oli ini berbahaya untuk lingkungan jika jika tercemar ke lingkungan misalnya. Nah, apalagi tanah saja itu, apalagi air. Nah, kasusnya ada saya sedikit memberikan kasus. Jadi karena PLTD-nya kita ini ada di Banggai Laut ini ada di lelang,
dan di situ ada aliran sungainya. Di samping itu ada aliran sungai. Nah, kita sering-sering monitoring di situ karena biasanya ada laporan warga terkait sungainya itu sudah bau oli seperti itu. Jadi kita mencoba untuk bagaimana kita mencoba untuk melakukan pengawasan rutin terkait hal ini sehingga agar masyarakat yang di sekitar atau masyarakat lelang yang terdampak itu eh, tidak terdampak seperti itu. Nah, kemudian untuk yang akuntabel itu kita mencatat sama seperti limbah medis di puskesmas, kita mencatat oli bekas yang dihasilkan dalam pemeliharaan mesin secara akurat dan memastikan segel drum tertutup dengan aman. Jadi kalau limbah medis itu dia bukan dalam bentuk cairan, sehingga kita hanya mencatat saja dan oh sudah disimpan bagus ini begitu. Nah, tapi kalau oli dia disimpan dan harus dilihat juga tempat penyimpanan boxnya itu. Apakah dia bocor, apakah tutupnya rapat atau tidak. Karena kalau dia bocor ya pasti dia mencemari tanah juga nah, ujung-ujungnya. Atau misalnya kalau dia tidak disimpan dengan bagus, ya atau tutupnya tidak rapat, bisa jadi kalau misalnya ada gempa atau segala atau hal yang kita tidak inginkan, bisa jadi tumpah seperti itu. Jadi itu juga yang kita perhatikan. Kemudian untuk nilai kompeten, kita memahami prosedur penanganan. Jadi tentunya sebelum kita melakukan monitoring, kita juga harus paham dari dinas sendiri bahwa oh seperti ini prosedur penanganan jika ada tumpahan oli misalnya. Kita kan tidak tahu nih, mungkin mungkin kita walaupun kita sudah kasih aturan dan segala macam, pas kita lakukan pengawasan kita tidak menutup kemungkinan kalau olinya juga sudah ada yang tercecer seperti itu. Nah, jika sudah tercecer, bagaimana sih kita melakukan tindakan awal misalnya, tindakan awal untuk penanganan yang sudah limbah oli yang sudah tercecer seperti itu. Nah, kemudian selain penanganannya, kita juga menyampaikan mengenai standar TPS-nya seperti apa. Jadi seperti di puskesmas sebelumnya, untuk yang PLTD, untuk perusahaan-perusahaan yang lainnya, untuk mengenai limbah limbah cair ini juga ada standar khusus untuk TPS limbah B3-nya. Misalnya bangunannya harus tinggi, harus ada ventilasi, dan eh, lantainya kemiringannya tidak boleh datar, jadi dia harus agak miring sedikit supaya kenapa? Supaya nanti kalau ada tumpahan oli, dia bisa mengalir, dia tidak tertumpuk di area tertentu, jadi dia bisa mengalir. Kemudian alirannya itu ada drainase. Nah, drainasenya itu bukan drainase untuk ke got tidak. Jadi drainasenya itu disiapkan untuk ke IPAL atau instalasi pengelolaan limbah. Jadi kalau sudah masuk ke IPAL, nanti yang terbuang ke lingkungan itu bukan lagi limbah olinya seperti itu. Jadi di sini kita mencoba untuk melakukan pemahaman kepada petugas-petugas PLTD. Jadi kalau kita melakukan pemahaman berarti kita sendiri sudah paham bagaimana prosedurnya, bagaimana cara penanganannya, bagaimana standar-standarnya seperti. Jadi itu untuk nilai kompetennya. Kemudian nilai harmonisnya, kita mencoba mengetahui SOP yang dilakukan oleh tim teknis mesin dan petugas TPS 5B3 agar dapat dipahami dan memberikan solusi prosedur yang nyaman tanpa saling menyalahkan jika terjadi kendala di kedua belah pihak. Jadi karena kita berbicara tentang keharmonisan kerja, jadi sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana sih cara kerjanya mereka di lapangan, bagaimana SOP mereka di lapangan seperti antara tim teknis mesin dengan petugas TPS-nya. Jadi kita takutnya nanti misalnya ada tim teknisnya misalnya melakukan kesalahan, kemudian petugas TPS-nya langsung saling kenapa kau seperti ini misalnya jangan kasih tumpah jangan, atau misalnya seperti itu, atau misalnya TPS juga pihak petugas TPS melakukan kesalahan misalnya tutupnya tidak rapat, jadi mereka sudah saling menyalahkan. Nah, sehingga penting penting untuk kita mencoba mengetahui SOP-nya mereka karena kita kan dari luar nih, bukan dari PLTD-nya, karena kan kita kan pihak luar, pihak dinas hanya untuk melakukan pengawasan,
melakukan monitoring dan segala macam. Jadi untuk nilai dari ASN sendiri tentang keharmonisan seperti itu. Jadi kita harus memahami bagaimana prosedur-prosedur kerjanya mereka agar kita dapat memberikan kalau misalnya ada kendala atau misalnya ada masalah, mungkin kita bisa memberikan solusi yang tepat pada kedua belah pihak agar kondisi dalam pekerjaannya mereka itu baik seperti itu. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga lingkungannya kita, gitu. Jadi ujung-ujungnya kita menjaga lingkungan bersama. Kemudian untuk yang loyal, kita selain kita harus mengetahui, kita juga pasti harus menjalankan aturan itu atau menjalankan SOP, monitoring secara ketat karena ini berkaitan dengan pencemaran pada masyarakat, terutama limbah oli ini yang mengandung timbal, itu guna untuk mencegah terjadinya seperti ini. Guna untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, jadi untuk menjalankan SOP tersebut, ya, jadi kita harus memahami dulu kan, kita harus memahami SOP-nya bagaimana, kemudian kita juga harus memberikan penjelasan ke mereka tentang bagaimana supaya ini tidak terjadi pencemaran. Nah, berarti harus melakukan pembangunan TPS limbah B3, pembangunan IPAL, agar pencemaran lingkungan istilahnya diminimalisir oleh pihak PLTD. Walaupun memang di lapangan tidak selamanya pasti ada hal-hal yang di luar kendali atau tidak sesuai dengan prosedur. Namun kita sebagai dari pihak dinas, apalagi terkait dengan jabatan saya tentang pengendali dampak lingkungan, jadi saya harus bukan memahami, harus memberikan pemahaman terhadap SOP-SOP tersebut jika tersebut terkait dengan limbah B3 atau terkait dengan oli cair ini. Seperti itu, saya. Kemudian untuk yang adaptif, saya melakukan tindakan mitigasi jika ditemukan indikasi rembesan terhadap tangki penyimpanan oli. Jadi bagaimana kalau misalnya dia sudah terjadi, misalnya sudah terjadi kan, kalau adaptif ini kan bagaimana kita mengadaptasi jika terjadi sesuatu hal yang di luar uh, ekspektasi kita. Jadi bagaimana melakukan mitigasi dalam hal-hal ini, misalnya dia terjadi ada tumpahan oli atau misalnya olinya menetes-menetes misalnya dari bak-bak penampungan oli, bagaimana cara tindakannya seperti itu. Nah, ini contohnya seperti memasang oil trap atau apa namanya, ada tampungan oli untuk yang sudah tercemar di tanah-tanah atau di lantai-lantai TPS limbah B3-nya. Seperti itu. Kemudian untuk kolaboratif, ya bersinergi dengan pihak ketiga aja. Sebenarnya ini sama seperti petugas pihak ketiganya puskesmas, karena kalau pihak ketiga puskesmas dia tentang sorry, ada yang buat telepon. Sabar Ibu, lan teknis. Sepertinya keluar ya, saya coba share ulang. Ya, masih ada, masih ada. Oh masih ada, sama saya yang Ya. hilang. Maaf Ibu, soalnya laptop saya terkoneksi dengan HP. Karena sini sekarang, masih ada di layar ya Bu ya? Masih dong. Kalau Ini begitu, pengaruh Cidaha, Mbak, telepon ini. maaf Ibu. Saya walaupun karena di layar saya sudah tidak ada PDF-nya, tidak ada share screen-nya, jadi saya bacakan saja Ibu ya. Iya, Nah, silahkan. jadi karena sudah terakhir juga ini, eh, kolaboratif. Jadi untuk kalau kolaboratif kita seperti yang saya bilang tadi, kita itu mencoba untuk bagaimana bekerja sama juga dengan pihak ketiga yang mengambil limbah oli. Jadi kalau yang tadi dia mengambil limbah medis, nah kalau untuk yang di PLTD kita pihak ketiga yang kita kerjasama itu adalah pihak ketiga yang mau mengambil oli seperti itu. Eh, Nah, ini juga ya bertujuan untuk, karena seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, kalau pengelolaan limbah B3, mau baik itu medis, baik itu limbah oli bekas, itu belum ada di bangkai laut. Jadi
walaupun daerah-daerah seperti kalau tidak salah di Palu juga mungkin ada beberapa yang masih menggunakan pihak ketiga, walaupun mungkin sudah ada yang eh, mungkin sudah ada alat teknologinya untuk mengolah limbah B3 itu mungkin, cuman yang setahu saya waktu masih di Palu itu masih belum ada, masih masih melakukan juga, masih berkolaborasi juga dengan pihak ketiga. Untuk dokumentasi mungkin karena ini kabar, oh share screen-nya saya paus, astagfirullah. Kalau Saya, di saya, layarku saya, saya mau masih ada, melihatkan, masih ada. saya mau melihatkan resume saya. Oh ini ada sudah, saya sudah lihat. Silakan. Masih ada di kita ini. Oke siap Ibu. Ih, mana sampai ada? Astagfirullah. Kayaknya dia tidak mau aneh. Ada, sebenarnya saya cuma mau lihatkan dokumentasi. Saya coba share screen. Ya, silakan, silakan. Oh begini. Hah? Hah? Tidak ada. Kok bisa? Eh, Tunggu Ibu ya. Sebenarnya dokumentasi juga tidak tidak banyak. Cuman tiga yang saya ambil, maka cuman tiga juga fotonya. Perlu foto ini, perlu foto pemanis. Betul, betul. Saya coba share screen di Word. Tapi sudah lihat ada tampil Word saya. Belum ada fotonya. Oh iya, maksudnya sudah ada Word-nya. Sudah Oh aman. iya. Oke, Ini siap. ada tiga, ya seperti itu ada tiga karena yang saya cantumkan hanya tiga juga. Jadi untuk yang pertama itu di SPPG, ini foto di SPPG Prabu Pelita Berjaya Indonesia di Tinakin. Jadi kalau info sedikit, mereka ini eh, porsi yang mereka berikan ke pihak penerima penerima makanan itu sekitar 2000-an, tidak sampai 3000-an, 2000 kecil, 2100 kan, 2200. Tapi karena ini dia kegiatan tahun 2025, 2026 ini yang saya dengar mereka ada penambahan penambahan porsi, penambahan penerima ini MBG. Nah, ini saya, ini Safi Pakabit, ini uh, staf-staf teman di bidang saya seperti itu. Nah, kalau ini gambaran TPS limbah ini di Adean, Puskesmas Ade. Waktu itu sampahnya belum terangkat, tapi untuk sekarang sampahnya sudah terangkat. Limbah B3-nya sudah terangkat, jadi aman. Sudah tidak terjadi penumpukan seperti ini. Berarti ini limbah ya? Ya, limbah medisnya, Ibu. Oke. Jadi seperti ini gambarnya. Ini kalau saya zoom, ini kelihatan tak zoom? Kelihatan. Oh iya. Kelihatan. Itu apa namanya? Ya, tapi untuk sekarang sudah pengangkutan di bulan Desember. Ini waktu itu kalau bukan Oktober, November saya datang. Jadi memang sudah tertumpuk dari beberapa timbulan bulan-bulan sebelum. Nah, untuk ini itu yang saya bilang di PLTD. Ini sebenarnya ini PLTD-nya di atas ini, cuman saya cari-cari PLTD yang dari ya PLTD-nya itu masih supaya ada fotonya. Cuman yang di bawahnya, PLTD yang di bawahnya atau namanya KIP. KIP. Oke. Jadi ini sebenarnya ini di sampingnya lagi itu sudah aliran, sudah sungai. Memang itu yang tadi yang saya bilang, sehingga memang pengawasan rutin terhadap PLTD ini itu memang apa namanya kita lakukan secara rutin atau secara berkala. Ini ada petugas lapangannya yang kita, dan ini timnya saya dari, ini sebenarnya ada beberapa bidang. Ini ada dari bidang pengawasan, ada dari bidang pengendalian pencemaran terkait dengan IPAL-nya, dan saya terkait dengan pengelolaan limbah B3-nya. Seperti itu. Saya rasa itu saja mungkin yang bisa saya
paparkan dalam pagi hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum. Terima kasih Fauzan. Terima kasih banyak laki-laki jadi. Wes. Keren ya. Jadi saya semakin paham bahwa kalian mungkin bekerjanya sudah hampir masuk 1 tahun mungkin ini ya. Jadi sudah betul-betul matang dalam memahami pekerjaannya. Karena saya sempat menjalani Latsar tahun lalu dengan teman-teman yang tahun lalu. Mereka belum sepaham ini terhadap pekerjaannya. Mungkin mereka waktu itu baru 1 bulan, 2 bulanan atau 3 bulanan mereka masuk bekerja ya. Jadi mungkin karena kalian sudah lebih lama ini baru dilaksarkan, jadi memang sudah lebih matang dalam melihat pekerjaannya. Keren ya teman-teman. eh ini kita masih punya waktu, tapi mungkin waktunya tinggal sedikit. Kita sebentar masih akan ketemu lagi di jam 1 ya. Ya, Bu. Ya, jam 1 saya saat ini akan masuk lagi agenda 3. Oke. Eh, kita sampai Fauzan bisa tunjuk temannya sampai 9:45 ya. Hmm. Eh, untuk saya keren ya yang sudah dipaparkan oleh Fauzan. Tapi cukup enggak ya temannya nanti memaparkan kegiatan yang sudah dilaksanakan itu eh, dalam waktu sekian menit ini? Atau nanti kita lanjut jam 1? Bagaimana teman-teman? Bisa, Bu. Bisanya ini bisa lanjut jam 1, Pak Alan. Atau Iya, kita Mas. lanjut jam 1 saja ya, karena tinggal 5 menit nantinya. Ya benar, nanti terputus ini Iya, karena presentasinya. betul, karena saya merasa teman-teman ini sudah bukan lagi eh, mungkin ini karena tabelnya ini tabel pada kegiatan yang berdasar pengalaman ya. Jadi betul-betul kalian sudah pahami. Semoga nanti kan setelah ini kalian paparkan, kalian akan juga tetap membuat yang rancangan ya untuk aktualisasi kalian. Mudah-mudahan kegiatan yang rancangan itu betul-betul kalian pahami hampir sama dengan ini. Mungkin memang belum dilaksanakan, tapi sensasinya harus sudah kalian tangkap ya, bahwa penjelasannya itu keren seperti ini. Keren seperti kalian betul-betul paham apa aktivitas tersebut. Kemudian nilai-nilai yang diaktualisasikan, ya. Jadi menurut saya terima kasih banyak, keren. Eh, kita tutup saja pertemuan kita yang tinggal 6 menit ya supaya atau kita saya kasih kesempatan teman-teman sambil mengerjakan saja melanjutkan kalau memang yang pengalaman ini sudah selesai maka lanjut ke yang rancangan ya. Jadi yang rancangan itu ambil dari agenda 1. Kalau yang sudah dapat kegiatannya dan tahapan berarti aman, tinggal aktualisasikan nilai. Tapi bagi teman-teman yang belum dapat kegiatan dan tahapan berarti mulai deh buat kegiatan kemudian tahapannya. Nah, tahapannya itu yang kalian aktualisasikan nilai berakhlak. Ya, eh, Fauzan pertahankan nama yang akan ditunjuk sebentar di jam 1 baru kita tunjuk. Siap, Ibu. Iya, begitu. Oke, teman-teman, kayaknya kita berpisah saja dulu supaya saya juga bisa masuk di kelas sebelah. Karena saya cuma punya waktu sekian, bukan sekian menit ya, langsung pindah dari kelas ini. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak akan kesungguhan belajarnya. Terima kasih atas semangatnya. Semoga semoga kalian dan saya insya Allah bisa sehat-sehat terus ya untuk Amin ya Allah. melaksanakan seluruh pembelajaran. Amin. Terima kasih Chen, terima kasih Alan, Ya, Fauzan, terima kasih, Bu. Fadilah, makasih ya Iwan, Ya. Ica, Bastian, Aci, weh, Firda, Fatmawati, dan Amanda. Makasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi di jam 1. Oke? Sampai Oke. jumpa. Selamat ngopi-ngopi nih yang kalau bapak-bapak ini. Lanjut Modus kerja ini. tugas lain lagi, Bu. Yoi, banyak tugas. Tongkat dan kopi orang bilang. Oke? Dadah. Assalamualaikum. Makasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih, Ibu.
Oke guys, sebelum masuk jam 1, siapa yang mau bersedia supaya seakan-akan sosok tunjuk? Makasih mati dulu ngapain rekaman, Ojan. Iya, masih ada. Oh, rekaman.